Kalau kita merasa Allah jauh kepada kita, sesungguhnya karena kita jauh dari Allah. Dan aku pastikan, kalau engkau jauh dari Allah, pasti engkau akan merasa Allah itu jauh. Jamaah, kalau engkau merasa jauh dari Allah, maka sesungguhnya ya engkau akan merasa Allah itu jauh. Allah jauh bukan karena Allah menjauh. Allah jauh karena perilaku kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya kepada Allah. Bisa dipahami jamaah? Ya. Maka lihatlah yang dilakukan Rasulullah SAW. Aisyah berkata, ya, adalah Nabi yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Dimanapun berada selalu mengingat Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, ingatlah Allah dimanapun kita berada. Seperti apa yang disampaikan Kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Hidup di atas ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Sesuatu yang tidak baik, maka janganlah engkau lakukan. Ingat Allah. Saat ada suatu kemaksiatan di hadapan kita, ingat Allah. Karena Allah tidak ingin kita bermaksiat, tapi Allah ingin kita beribadah. Kita diciptakan untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, bukan untuk bermaksiat, bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk berdolim. Tidak. Bukan untuk berjudi, bukan untuk minum khamar, tapi untuk beribadah hanya kepadaku. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan hati kita selalu berkaitan kepada Allah, menggantungkan seluruh harapan kita hanya kepada Allah. Janganlah kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk. Karena kalau kita menggantungkan kepada makhluk, pasti akan kecewa. Kalau kita merasa memiliki, pasti akan sakit. Karena sesungguhnya di dunia itu tidak ada yang kita miliki. Semua adalah titipan Allah. Semua adalah milik Allah. Hanya satu yang kita miliki, yaitu amal-amalan soleh. Itulah real harta kita itu ya amalan-amalan soleh. Maka jangan sombong dengan apa yang kau miliki di dunia ini. Ya, karena semua itu adalah milik Allah. Tapi Abu, itu karena usaha saya. Hati-hati. Korun pernah mengatakan itu juga. Itu karena saya. Aku bisa seperti ini karena usahaku. Karena keahlianku. A'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah kita mengatakan itu. Katakan, aku bisa seperti ini karena Allah. Dan aku sadar ini semua milik Allah. Maka nikmat. Tapi kalau kita sudah menyombongkan, ini semua karena usahaku, karena aku. Aduh, Korun juga mengatakan itu. Ya. Binasa dia. Sudah ada contoh-contohnya jamaah. Maka jangan sombong dengan apa yang kau punyai. Jangan merasa engkau merasa kaya. Allah yang maha kaya. Ya, kalau engkau merasa kaya, dunia ini di atasmu masih ada yang lebih daripadamu. Janganlah engkau melihat urusan dunia ke atas. Ya, maka engkau tidak akan merasa puas. Yang ada iri dengki yang ada. Tapi lihatlah dunia ini ke bawah. Maka kau akan mudah bersyukur. Ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Kita dulu waktu kecil dikasih makan, nih ada makan, ih makannya kok kayak gini aja sih. Kalau kita sudah menyadari sekarang, astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa lisanku mengatakan itu dulu ya? Kita mengeluh ada makanan yang ada di dalam meja kita, di atas meja kita. Padahal, ya, apabila kita bersyukur dengan apa yang ada di atas meja, maka engkaulah orang yang paling seperti engkau memiliki kekayaan duniamu. Seperti engkau orang paling kaya di dunia saat engkau bisa bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan kepadamu. Nikmat. Maka senyum itu akan kembali sumringah saat kita bersyukur. Terima kasih ya Allah. Tapi orang yang tidak bersyukur merasakan bahasanya, itu cuma dikasih tempe kok, terima kasih. Aku aja dikasih pizza aja. Ih, pizzanya kayak gini nggak mau. Itu jamaah. Kenapa? Sesungguhnya orang yang kaya harta di dunia ini belum tentu bahagia. Karena kebahagiaan pada takaran Islam adalah kebahagiaan saat dia bisa bersyukur hidup di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya beribadahlah kepada Allah, ya, maka dikatakan jamaah fa'bud rabbaka hatta ya tiyakal yaqi, maka dan beribadahlah hanya kepada Allah hingga datangnya maut.
Beribadalah kepada Allah hingga datangnya maut. Di mana itu? Di surat Al-Hijr ayat 99. Ya. Di surat Al-Hijr ayat 99 ya. Ya. Dan wa'bud ya rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah rabbaka hanya kepada Allah ya, hatta sampai datangnya ya al-yaqin, yaitu maut. Jangan bosan-bosan beribadah kepada Allah karena kita diciptakan hanya untuk beribadah. Ya, ingat, kita diciptakan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ya. Pergunakan tanganmu. Kalau engkau lupa, ya silakan jamaah, walaupun ada perdebatan masalah ya tasbih digital, ya. Ya. Tapi kalau kita ya jamaah, kita jalan, ya kadang mau berzikir sama Allah, kadang lupa tangannya, ya. Kalau kita pakai tasbih ternyata memudahkan untuk kita berzikir di jalan, ya. Tapi kalau kita sholat, ya Abu tetap menyarankan pakai tangan. Tapi kalau di luar, kalau kita bisa selalu mengingat pakai tangan berzikir kepada Allah, maka pakai tangan. Bertasbih, tahmid, tahlil, takbir, silahkan pakai tangan. Tapi kalau engkau ternyata pakai tangan malah lalai dan engkau sadar bahwasanya ada tasbih digital yang ada di tanganmu, maka pergunakanlah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tumbuhkan rasa rindumu. Terus rindu panggilan Allah. Karena sesungguhnya hidup ini hanya menunggu panggilan-panggilan Allah. Itulah hati orang-orang yang beriman. Menjadikan hatinya adalah hati yang selalu rindu akan panggilan-panggilan Allah. Bagaimana sih rindu jamaah? Rindu itu adalah ingin sesuatu yang lebih utama, itu adalah yang dirindukan. Apa? Panggilan Allah. Maka saat panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saking rindunya kita tinggalkan apa yang kita lakukan saat ini. Saking kepingin datang kepada yang dirindukan. Rindu kepada panggilan-panggilan Allah. Ya. Bahkan sampai kerinduannya yang terbaik itu seperti apa? Aduh, sebelum aku dipanggil, aku mau datang dulu. Jadi saat dipanggil, aku sudah ada. Lebih baik mana? Saat dipanggil kita sudah ada, ya, atau saat dipanggil baru kita datang. Ayo jamaah. Tentu lebih baik saat dipanggil kita sudah ada, ya Allah, aku sudah ada di rumahmu, ya Allah. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, aku datang. Ya, yang sudah ada. Terus bagaimana Abu? Saya kan akhwat. Katanya kalau akhwat itu baik sebaik-baiknya sholat di rumah. Benar. Maka akan sebaik bagi akhwat. Saat tahu sholat zuhur itu pukul 12, maka 12 kurang 10, engkau sudah di atas sajadah. Berzikir kepada Allah, membaca Quran. Hingga terdengar azan maghrib, engkau tutup Al-Quranmu, dan engkau mengatakan, ya Allah, aku sudah ada di atas sajadah, menunggu panggilanmu. Tautkanlah rasa rindu itu jamaah. Tautkanlah rasa rindu akan panggilan-panggilan Allah. Agar saat kita semua di akhir kehidupan kita, saat kita dipanggil Allah dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan kerinduan kita dipanggil Allah, kita ikhlas dipanggil Allah. Kita sudah siap dipanggil Allah. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sudah merindukan panggilan-panggilan Allah. Maka saat kita dipanggil di akhir, saat datangnya al-yaqin, yaitu kematian, kita sudah siap dan kita merindukan panggilan itu. Apakah kita sudah merindukan panggilan kematian itu jamaah? Engkau tidak akan siap apabila engkau tidak membiasakan merindukan panggilan Allah 5 kali dalam sehari. Tapi kalau engkau sudah, aku datang ya Allah, aku sudah ada ya Allah. Jadi saat Allah memanggil kita di akhir kehidupan kita, ya Allah, kalau memang ini waktuku ya Allah, pastikan waktu ini engkau ambil, engkau sudah merasa aku pantas untuk surgamu ya Allah, maka aku ikhlas ambillah ya Allah. Maka apa yang disampaikan oleh malaikat? Bagi orang-orang yang di dalam dadanya penuh ilmu dan keyakinan akan Rabb kami adalah Allah, la ilaha illallah, maka apa yang disampaikan malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau takut atas kehidupan setelah kematianmu, dan janganlah engkau sedih dengan apa yang kau tinggalkan di dunia, karena Allah sudah menjaminnya. Maka sekarang wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka bergembiralah engkau dengan jannah yang sudah Allah janjikan kepadamu. Ikhlas jamaah. Kalau kita ingin mendapatkan kabar gembira seperti apa yang disampaikan Allah di surat Al-Fussilat ayat 30,
Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Ya. Maka sulitnya kita menerima, ya, menerima ujian karena kita tidak terbiasa, ya. Sabar dalam menghadapi. Oh, Abu Mas'ud udah pernah menghadapi kematian? Bukan. Jamaah, kalau kita sudah terbiasa menghadapi ujian, kita menghadapi ujian yang lebih besar, kita lebih siap atau tidak? Lebih siap. Segala sesuatu itu perlu dipersiapkan. Butuh pembiasaan-pembiasaan. Kalau kita ingin sholat 5 waktu, maka biasakan sholat 5 waktu. Maka tidak akan menjadi berat, tidak akan menjadi beban sholat itu. Karena kita merindukan sholat, maka kita akan memperbaiki sholat kita. Siapa yang tidak merindukan pertemuan dengan Allah? Siapa yang tidak ingin, ya, bertemu dengan Allah? Kita semua ingin, jamaah. Maka persiapkan pertemuan kita dengan Allah dengan apa yang Allah inginkan dengan pertemuan itu. Qalbun salim, amal-amalan soleh. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rindulah. Ya. Dan jamaah, kita tidak tahu apakah amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Bagaimana niat-niat kita selama ini, jamaah. Maka lihatlah jamaah. Ya. Besok di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, kalimat ini banyak diucapkan. Apakah kalimat ini, ya, diucapkan hanya di bulan Ramadan? Tentu tidak. Ini sebagai doa bagi kita yang kadang lupa hanya kita ucapkan di bulan Ramadan. Apa jamaah? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kebaikan kami dan menerima amal kebaikan kalian. Saat kita bertemu seseorang, kapan saja, taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah. Ya. Semoga Allah menerima kebaikan kita, kebaikanku, dan semoga Allah juga menerima kebaikan. Doa jamaah. Ya. Ya. Jamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hati yang selamat juga jamaah. Ya. Hati yang selamat. Ya. Hati yang sedih saat meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati yang sedih saat meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya jamaah, ya, hati yang sehat adalah hati yang tertuju hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hati yang selalu kikir untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, kikir dalam kesia-siaan. Ya, pelit dalam menggunakan waktu untuk kesia-siaan. Hati yang sehat adalah hati yang royal, menggunakan waktunya untuk kemanfaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah, hati yang sehat adalah hati yang selalu, ya, menjalankan hakikat tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan hatinya dari keburukan-keburukan dan mengisi hatinya dari kebaikan-kebaikan. Ya, jamaah, kita lanjutkan jamaah pembahasan tentang itu hati yang sehat. Bagaimana cerminan hati yang sakit? Ya, sebelum aku lanjut